Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini hari Minggu ya, sambil jalan-jalan lihat pemandangan santai ini ya. Nih lihat nih, kita review lagi tentang investasi saham ya teman-teman ya. Jadi saya doakan teman-teman semua sukses, sehat dan bahagia selalu ya. Yang punya anak juga anak yang soleh solehah, yang membanggakan orang tua ya, yang mampu mandiri ya. Kalau kalian mampu mendidik anak-anak kalian dengan mandiri, insya Allah masa tua kalian itu akan bahagia ya. Nah, salah satu motivasi saya ya bikin video di YouTube ya tentang investasi saham itu adalah agar video ini bisa jadi pembelajaran untuk anak-anak cucu saya ya teman-teman. Jadi jangan sampai kedepannya nanti kita akan secara ekonomi itu susah ya. Nah, kalau kalian pengen ekonominya bagus ya harus belajar investasi lebih cepat ya, lebih bagus ya. Kalau kamu nggak tahu investasi, nanti kamu akan mudah dijebak sama orang ya, investor bodong, atau dengan cara investasi bodong, atau apa ya, judi online, kemudian ya yang nggak bener lah. Tapi kalau kalian ini ya udah paham ya tentang liku-liku investasi, teman-teman akan lebih mantap ya, apalagi anak-anak kalian ya. Paling tidak kalau kalian belajar investasi dengan benar itu 5-10 tahun ke depan itu hidup kalian secara ekonomi akan lebih bagus ya. Nah, kalau ekonomi lebih bagus ya kemungkinan kamu akan lebih sejahtera dan lebih bahagia. Jangan sampai dilewatkan ya kesempatan-kesempatan yang bagus. Nah, investasi saham itu banyak sekali jebakannya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak paham ya tentang bisnis saham, jangan sekali-kali masuk ya. Itu seperti hutan belantara ya. Kalau kalian gagal, kalian akan dimangsa oleh harimau investor yang luar biasa ganasnya teman-teman ya. Berapapun uangmu itu akan habis itu ya, ratusan juta atau miliaran itu akan habis ya kalau kamu nggak tahu investasi yang benar. Nah, dalam investasi saham teman-teman harus tahu itu jebakan-jebakannya itu seperti apa. Salah satunya adalah jebakan saham gorengan, kemudian jebakan trader, jebakan margin, jebakan scalping, trading. Wah, itu sebenarnya jebakan-jebakan semua teman-teman. Kalau teman-teman paham ya akan menghindari. Tetapi kalau teman-teman nggak ngerti ya menganggap bahwa itu adalah kesempatan. Wah, bisa cuan 2% setiap hari. Wah, kan. Dihitung aja kalau setiap hari 2% kali 30 udah 60%. Wih, keren. Setahun udah berapa itu? Wah, itu membayangkan enaknya aja teman-teman ya. Tapi kalau dia nggak membayangkan susahnya, ternyata ketika dia nggak cuan, dia bisa minus 10%, 20% dalam sehari ya. Besoknya lagi minus lagi 10%, besoknya lagi minus 10% lagi. Dalam 1 bulan bisa minus 20%, 30% ya. Apalagi kalau pakai margin call, pakai dana margin ya, kena margin call udah habis itu dananya. Belum lagi yang jebakan-jebakan yang saham gorengan ya, beli di pucuk jual di bawah itu kan terus. Habis itu ada isu-isu mau naik, ini saham ini mau naik ke 1000, ayo beli. Gua kita masuk beli semua itu saham-saham. Begitu kita masuk harga sahamnya hancur, rontok. Nah, itu sayang sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menghindari saham-saham seperti itu. Nah, aku udah bikin banyak itu tentang saham-saham yang patut atau layak di hold dalam jangka 10 tahun ke depan teman-teman. Itu disclaimer on ya, dalam 10 tahun ke depan itu dengan kondisi yang ekonomi yang biasa aja. Di luar perang misalnya, kalau tiba-tiba ada perang nuklir misalnya ya, kita nggak bisa mengantisipasi seperti itu. Makanya portofolio teman-teman tuh harus dibagi 3 teman-teman. Ini penting. Saham, kemudian yang kedua adalah emas, yang ketiga adalah uang cash ya. Uang cash itu bisa untuk biaya operasional bulanan teman-teman, atau untuk bisnis, biaya operasional bisnis ya. Kalau dalam kondisi seperti ini bisnismu itu
mungkin agak tertekan ya karena kondisi daya beli yang kurang bagus. Nah, kamu perlu suntikan modal ya, udah dipakai dulu untuk memutar uang di bisnis. Karena apa? Memutar uang di bisnis itu adalah urat nadinya ya. Jangan malah nyemplung di saham, bisnisnya ditinggalkan, itu salah teman-teman ya. Main di saham itu adalah ketika bisnis kalian itu sudah bagus, sudah profit, sudah sudah nggak goyah ya. Nah, kemudian ada dana lebih, baru itu investasi di saham. Tapi kalau bisnis kamu sedang goyah ya, kamu perlu perlu disuntikan modal di situ. Jadi jangan dibiarkan ya bisnismu goyah kemudian kamu investasi di saham. Wah, itu salah. Karena apa? Investasi saham itu untuk jangka panjang, paling tidak 3 atau 5 tahun ke depan. 3 sampai 5 tahun ke depan itu kamu jangan di situ. Jadi itu ya teman-teman ya. Dalam memilih saham, teman-teman tuh harus benar-benar tahu ya, saham-saham yang fundamental bagus. Udah berbeda, contoh Big Bang itu udah bagus. Udah, kamu nggak usah mikir yang lain-lain, nggak bisa mikir macam-macam Big Bang kalau kamu takut lah ya. Big Bang itu dalam kondisi apapun bagus ya, BCA, BRI Mandiri, BNI itu bagus. Terus kemudian saham-saham yang fundamental bagus yang lain yang dividennya besar ya, seperti PTBA, Adaro, kemudian apalagi ya, banyak lah ya, BSSR, Hexa, ITMG, ABMM itu juga lumayan walaupun kondisinya sekarang lagi turun ya. Terus apalagi ya, pilih saham-saham yang dividennya besar kalau saham komoditas. UNTR, karena apa? Harga sahamnya fluktuatif tetapi dia rutin memberikan dividen, jadi enak, kita diam aja lah. Kita taruh di situ 100 juta, kita dapat dividen 10%, ya dapat 10 juta setahun. Kok cuman dikit ya, modalnya dikit ya dikit. Tapi teman-teman jangan lupakan teknik menggulung dividen ya. Jadi kalau teman-teman punya dana lebih ya, misalnya dianggarkan setiap bulan berapa persen dari pendapatan masukkan ke saham, berapa persen masukkan ke saham. Itu nanti lama-lama jumlah lot teman-teman itu akan bertambah. Misalnya pertama 20 lot, kemudian jadi 50 lot, jadi 100 lot, dari 200 lot, boom, tiba-tiba jadi 1000 lot. Woi, mantep banget teman-teman. Kalau teman-teman punya 1000 lot saham PTBA, itu udah potensi dividennya udah berapa ya. Sebentar lagi itu rup ya, PTBA ini sebentar lagi rup, kita tunggu. Tapi harganya udah naik tinggi. Tapi saya pernah bikin ya ilustrasi beli saham PTBA di harga pucuk dalam waktu 3 tahun 4 tahun tetap cuannya gede. Yaitu pakai teknik begitu dapat dividen beli lagi sahamnya, dapat dividen beli lagi sahamnya. Jadi teknik itu lebih enak, lebih santai, dan lebih cuan. Oke ya, itu dulu review pagi ini. Salam sehat selalu. Jadi tetap semangat, tetap olahraga, tetap santai, rileks, tetapi cuan, dan fokus pada tujuan akhir kita, bahwa investasi itu adalah meningkatkan portofolio kita, bukan malah membuat portofolio kita boncos atau habis ya. Jadi dengan teknik seperti yang aku sampaikan tadi. Oke, itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.